Selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah analisis kebijakan, di mana pada sore hari ini kita akan membahas mengenai tahapan penyusunan draft dalam analisis kebijakan. Di dalam tahapan penyusunan draft analisis kebijakan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu perumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan perumusan masalah? Ya, di sini pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah atau sebuah kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Nah, itulah disebut dengan perumusan masalah. Yang kedua, penelusuran data. Nah, di dalam penelusuran data ini yaitu kegiatan yang dilakukan melalui metode ilmiah untuk memperoleh data informasi yang berkaitan dengan apa yang akan disusun. Nah, terus yang selanjutnya penyusunan draft. Penyusunan draft merupakan kerangka dasar yang berisikan gambaran mengenai bentuk rencana dan penelitian. Selanjutnya persiapan FGD. Nah, FGD ini fokus group discussion. Nah, diskusi berfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal dan santai, dilaksanakan dengan panduan seorang moderator. Nah, di sini bisa dilakukan dalam diskusi ini disampaikan antara 8 sampai 12 orang, di mana dalam diskusi itu dipandu oleh seorang moderator. Selanjutnya penyusunan draft awal. Sudah tentu di dalam penyusunan draft awal ini adalah langkah pertama atau merupakan gambaran awal dari sebuah objek atau rancangan atau konsep. Itulah draft awal. Sedangkan penyusunan draft akhir adalah langkah akhir dari penyusunan dari sebuah rancangan. Nah, itulah tahapan dari penyusunan draft dalam analisis kebijakan. Draft analisis kebijakan yaitu penyusunan draft adalah bagian sangat penting dari semua proses pembuatan rekomendasi, evaluasi, dan monitoring kebijakan publik. Draft menyangkut sistematika pengajuan proposal kajian, penelitian maupun survei terhadap perumusan, implementasi, evaluasi maupun penilaian kebijakan publik. Draft disusun tidak saja harus memenuhi khazanah ilmiah, tetapi juga kadang untuk memenuhi persyaratan undang-undang atau peraturan, sehingga sistematika sering mengikuti bentuk yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Perumusan masalah. Keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah memerlukan penemuan solusi yang tepat terhadap masalah yang juga tepat. Kita lebih sering gagal karena kita memecahkan suatu masalah yang salah daripada menemukan solusi yang salah terhadap masalah yang tepat. Itu dimukakan oleh Akrop dan 2000. Ciri-ciri di sini sampaikan adalah ciri-ciri masalah. Masalah juga mempunyai ciri-ciri, di antaranya 1. Saling ketergantungan dari masalah kebijakan, tidak berdiri sendiri, saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Yang kedua, subjektivitas dari masalah, kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklarifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara efektif. Yang ketiga, sifat buatan dari masalah. Masalah-masalah keputusan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah. Dinamika masalah kebijakan, terdapat banyak solusi untuk suatu masalah sebagaimana banyak definisi terhadap masalah tersebut.
3 kelas masalah kebijakan. Di sini kita gambarkan struktur masalah. Nah, di dalam struktur masalah ini ada 3 masalah kebijakan. Tentunya yang pertama dari sederhana, agak sederhana, dan rumit. Nah, elemennya pengambilan keputusan yang sederhana satu atau beberapa, yang agak sederhana satu atau beberapa, sedangkan yang rumit adalah banyak. Itu. Terus alternatif terbatas, sederhana terbatas, agak sederhana terbatas, yang rumit tidak terbatas. Kegunaan konsensus, kegunaan sensus, kegunaan nilai terbatas, konsensus terbatas, konsensus tak terbatas, ini konflik. Nah, dari hasil pasti atau berisiko, tidak pasti, yang sederhana pasti atau berisiko, agak sederhana tidak pasti, yang rumit juga tidak diketahui. Nah, probabilitas sederhana dapat dihitung, agak sederhana tidak dapat dihitung, sedangkan yang rumit tidak dapat dihitung. Itu diambil dari sumber dari Dan 2000, William Dan 2000 halaman 221. Perumusan masalah bersifat kreatif dengan syarat. Produk analisis cukup baru sehingga banyak orang belum pernah mencapai solusi yang sama. Proses analisis tidak konvensional yang meliputi modifikasi atau penolakan ide-ide yang pernah ada. Proses analisis mengharuskan motivasi dan persistensi yang tinggi sehingga analisis berlangsung dengan intensitas yang tinggi atau dalam periode waktu yang panjang. Produk analisis dinyatakan bermanfaat oleh para analis, pembuat kebijakan, dan para pelaksana karena dia memberikan solusi yang memadai bagi suatu masalah. Masalah yang pada awalnya dihadapi bersifat tidak jelas, kabur, dan sulit didefinisikan sehingga sebagian dari tugas adalah memformulasikan masalah itu sendiri. Kita sampai sekarang pada fase-fase perumusan masalah. Nah, di sini digambarkan bahwa fase-fase perumusan masalah itu tentunya ini dari sumber dari William Dan 2000 halaman 226-228. Nah, di sini dapat digambarkan masalah formal. Masalah formal itu pencarian masalah. Ini akan menuju pada situasi masalah, lagi menuju pencarian masalah, meta masalah, pendefinisian masalah, masalah statis, yang terakhir adalah spesifikasi masalah. Nah, dari fase-fase perumusan masalah ini pada akhirnya akan mencapailah pada spesifikasi masalah. Penelusuran data kebijakan. Penelusuran data dan informasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, ilmiah, rasional maupun undang-undang dan peraturan yang ada. Koleksi data merupakan tahapan dalam proses analisis kebijakan yang penting karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses perumusan masalah kebijakan akan berlangsung sampai analisis mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan. Ada beberapa pertimbangan dalam mencari data. Data ada 2 jenis. Data primer yaitu data langsung dari hasil wawancara atau pengamatan langsung pada objek yang dianalisis. Data sekunder adalah dokumen-dokumen yang sudah ada terkait dengan permasalahan kebijakan yang dianalisis. Jenis data harus sesuai dengan tujuan analisis yang sudah kita tentukan sebelumnya. Data analisis yang dibutuhkan bukan menekankan pada jumlah tetapi pada kualitas dan kesesuaian. Oleh karena itu, analisis harus selektif dan hati-hati dalam memilih dan menggunakannya. Data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer
Oleh karena itu, kadang-kadang tidak dapat hanya menggunakan data sekunder sebagai satu-satunya sumber informasi untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini kita membahas mengenai manfaat data. Mengapa data itu bermanfaat? Nah, pemahaman masalah digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang akan dikaji. Penjelasan masalah untuk memperjelas masalah dan menjadi lebih operasional dalam analisis karena didasarkan pada data yang tersedia dapat mengetahui komponen-komponen situasi lingkungan yang mengelilingi masalah. Formulasi alternatif penyelesaian masalah yang layak bermanfaat dalam memunculkan beberapa alternatif lain yang mendukung dalam penyelesaian masalah yang akan diteliti. Dengan semakin banyaknya formulasi yang kita dapatkan, maka penyelesaian masalah akan menjadi jauh lebih mudah. Solusi masalah membantu mendefinisikan dan mengembangkan masalah pemunculan solusi permasalahan yang ada. Strategi pencarian data. Nah, di dalam pencarian data ada beberapa strategi yang mesti dilakukan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan terkait dengan masalah dan tujuan. Diidentifikasi terlebih dulu kebutuhan dari data apa saja sebenarnya yang dibutuhkan. Memilih metode pencarian penulisan langsung atau online. Nah, di sini dalam memilih metode tentunya bisa metode-metode yang dilakukan secara langsung, penelusuran langsung, mencari data ke tempat di mana kita lakukan secara langsung atau online. Online itu sekarang ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti. Data-data yang diperoleh bisa diperoleh melalui online. Menyaring pengumpulan data, menetapkan data yang sesuai. Nah, di saat data-data sudah terkumpul, sudah didapatkan, di sini perlu menyaring atau memilah dan mengumpulkan data-data yang sudah dapat. Yang mana data-data memang benar dibutuhkan, itulah yang memang akan dimanfaatkan. Data-data yang tidak dibutuhkan tentunya nantinya data tersebut akan kita sisihkan, sehingga data-data yang benar-benar memang data yang diperlukan itulah data yang kita kumpulkan. Evaluasi data, melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kualitas data yang akan disajikan. Nah, di sini di dalam evaluasi data sudah itu data-data yang kita dapatkan itu memiliki kualitas dan kecukupan data yang akan kita sajikan. Menggunakan data, penyajian data sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, di sini data-data yang sudah dirumuskan sebelumnya, terus dari strategi pencarian data itu akhirnya data-data yang kita dapatkan itu dapat dipergunakan sebagai jawaban permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sekarang kita bicara mengenai beberapa metode dalam pengambilan data primer. Nah, metode pengumpulan data primer secara pasif yang pertama terstruktur dan bersifat rahasia. Nah, metode struktur yang terstruktur dan bersifat terbuka, tidak terstruktur dan bersifat rahasia, tidak terstruktur dan bersifat terbuka. Terstruktur dan bersifat rahasia. Nah, di sini tentunya kerahasiaan daripada data-data itu memang benar-benar harus dijaga. Terstruktur dan bersifat rahasia. Terstruktur dan bersifat terbuka, ini data yang kita dapatkan itu
bisa ditampilkan atau diketahui oleh siapa saja, karena ini tidak ada kerahasiaannya, tidak terstruktur dan bersifat rahasia. Ada juga data yang tidak terstruktur tapi bersifat rahasia. Data-data itu terstruktur dan bersifat rahasia, dan tidak terstruktur dan bersifat terbuka. Ada juga data-data yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka. Nah, ini juga tentunya data-data ini bisa dipublikasikan dan bisa diketahui oleh semua orang. Nah, metode pengumpulan data primer secara aktif, yang tadi secara pasif, sekarang secara aktif. Wawancara secara langsung dengan responden. Nah, di dalam pengumpulan data secara aktif ini tentunya bisa dilakukan dengan cara langsung dengan responden. Apakah dalam wawancara itu nantinya kita bisa mendapatkan data-data yang benar-benar kita butuhkan, sehingga melalui wawancara ini dengan responden ini akan menjadi data-data yang secara aktif. Artinya bisa dipertanggungjawabkan karena kita secara langsung mengadakan wawancara. Kendati pun metode pengumpulan data secara pasif itu juga bisa dipertanggungjawabkan, tetapi wawancara secara langsung dengan responden ini merupakan metode pengumpulan data primer secara aktif. Kedua belah pihak aktif, baik itu yang mewawancarai maupun respondennya. Selanjutnya, wawancara melalui telepon. Nah, ini juga metode pengumpulan data secara aktif. Kenapa? Di saat kita melakukan wawancara melalui telepon, tentunya interaksi antara dua orang ini terjadi secara langsung. Kenapa secara langsung? Di saat kita melakukan melakukan wawancara, pertanyaan lewat telepon juga dijawab secara langsung. Apa yang kita tanyakan sudah mendapatkan jawaban secara langsung. Nah, itulah mengapa wawancara melalui telepon itu disebut metode pengumpulan data primer secara aktif. Nah, selanjutnya, wawancara melalui surat atau kuesioner ini juga secara aktif, karena di saat wawancara melalui surat atau kuesioner ini tentunya yang menjawab satu orang, dengan secara aktif dia memberikan jawaban-jawaban yang mereka ketahui. Tentunya sesuai apa petunjuk dari surat, dari kuesioner yang kita bagikan, itulah jawaban-jawaban mereka yang akan kita terima, sehingga metode pengumpulan data melalui surat atau kuesioner, wawancara melalui surat atau kuesioner ini disebut dengan metode pengumpulan data secara aktif. Selanjutnya, wawancara dengan mesin. Nah, terkadang di saat kita mengumpulkan data bisa juga dilakukan dengan wawancara dengan mesin. Salah satu contoh misalnya di saat kita mengisi formulir seperti sekarang ini, sering kita melakukan harus melakukan secara online wawancara dengan mesin. Di sana akan ditanyakan siapa nama Anda sesuai nama suami Anda, nama istri Anda. Yang paling penting ditanyakan adalah siapa nama ibu kandung saudara. Nah, itulah salah satu wawancara melalui mesin. Nah, itu juga bisa disebut dengan wawancara dengan mesin. Baiklah, sampai di sini dulu perkuliahan kita hari ini dalam tahapan draft penyusunan draft analisis kebijakan. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini bermanfaat bagi saudara. Selamat sore dan terima kasih.